Pernahkah kamu merasakan hatimu bergetar tanpa alasan jelas, seolah dunia menekan dada dan segala suara menjadi lebih keras dari biasanya? Di tengah kekacauan itu, kita sering lupa bahwa sebenarnya ada ruang kecil di dalam diri yang menunggu untuk ditemukan, ruang yang bisa menenangkan badai. Dan disitulah stoikisme berbisik, menawarkan cara untuk kembali memegang kendali atas emosi yang selama ini mengendalikan hidup kita. Ada hari ketika amarah muncul begitu cepat, seperti percikan api yang tiba-tiba menyambar keringnya rumput. Kita membalas, kita bereaksi, kita meledak, dan kemudian menyesal. Namun sesungguhnya, bukan dunia luar yang membuat kita hancur, tapi bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada menaklukkan orang lain, melainkan pada menaklukkan diri sendiri sebelum dunia sempat menggoyahkan kita. Di antara detik-detik penuh tekanan, kita jarang memberi diri waktu untuk berhenti. Kita lupa bahwa jeda adalah senjata. Seneca menyebutnya sebagai momen memilih pikiran yang akan kita izinkan masuk. Dalam jeda itu, kita bisa melihat bahwa tidak semua emosi pantas diberi panggung. Beberapa hanyalah tamu liar yang harus dibiarkan lewat tanpa kita buka pintu, tanpa kita biarkan menghancurkan ketenangan jiwa. Kadang kita merasa dunia tidak adil dan amarah menjadi pelarian yang paling mudah. Kita marah pada orang, keadaan, bahkan pada diri sendiri. Namun stoikisme mengajarkan bahwa keadilan dunia bukan hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, tindakan, dan pilihan kita terhadap setiap situasi. Emosi bukan musuh, tetapi harus diarahkan agar tidak menenggelamkan kita dalam gelombang yang kita ciptakan sendiri. Ketenangan bukan hadiah, melainkan latihan terus-menerus. Bahkan para filsuf besar pun pernah gugup, takut, dan marah. Bedanya, mereka belajar duduk bersama emosinya tanpa dikendalikan olehnya. Mereka menggenggam prinsip bahwa pikiran adalah pelukis kenyataan. Jika pikiran kacau, hidup pun ikut kacau. Namun bila pikiran jernih, segala badai dapat terlihat sebagai angin lewat yang tak perlu dijadikan pusat hidup. Seringkali kita menganggap emosi sebagai kebenaran, padahal ia hanyalah reaksi sementara. Kita merasa tersinggung lalu menyimpulkan bahwa orang lain berniat jahat. Kita kecewa lalu percaya hidup tidak pernah berpihak. Stoikisme mengajak kita memeriksa kembali, apakah fakta yang berbicara atau hanya pikiran yang terburu-buru. Disinilah ketenangan mulai tumbuh saat kita berani meragukan emosi pertama yang muncul. Bayangkan dirimu berada di ruangan sunyi, hanya ada napasmu sendiri. Stoikisme memintamu mengenali suara itu sebagai jangkar. Ketika emosi bergemuruh, kembali pada napas berarti kembali pada kendali. Bukan untuk menghapus emosi, tetapi untuk memastikan kita tidak ditarik oleh arus yang belum tentu membawa ke arah yang kita inginkan. Dalam kesunyian itulah kita menemukan kejelasan. Reaktivitas adalah musuh ketenangan. Kita kirim pesan saat marah, kita bicara sebelum berpikir, lalu kita menyesal. Para stoik memahami bahwa keputusan terbaik lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari pikiran yang terbakar. Maka mereka melatih diri untuk memperlambat respons. Dengan perlambatan itu, kita menciptakan ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk, menggantikan dorongan spontan yang biasanya berujung penyesalan. Saat seseorang menyakiti kita, insting pertama adalah membalas. Namun stoikisme mengingatkan, kita tidak harus menanggung beban emosi orang lain. Seseorang bisa bertindak kasar karena pergolakan dalam dirinya, bukan karena kita. Dengan menyadari itu, kita dapat menahan diri dari reaksi impulsif dan memilih kedamaian sebagai bentuk kemenangan. Kendali diri adalah cara terbaik untuk tidak ikut tenggelam dalam kekacauan mereka. Dalam perjalanan hidup, kita akan selalu bertemu hal-hal yang tak bisa diprediksi. Namun ketenangan bukanlah tentang membuat hidup bebas dari gangguan, melainkan belajar tetap tenang meski gangguan datang bertubi-tubi. Kita menjadi kokoh bukan ketika angin berhenti, tetapi ketika akar kita cukup dalam. Dan stoikisme adalah cara memperdalam akar itu, agar emosi tak lagi mudah mencabut kita dari pusat diri. Seringkali kita merasa dunia mempermainkan kita, padahal justru pikiran sendirilah yang menjadi dalang. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, sedikit kekecewaan terasa seperti bencana. Stoikisme mengajarkan bahwa harapan berlebih adalah undangan bagi penderitaan.
Dengan menurunkan ekspektasi dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita memberi ruang pada jiwa untuk bernapas tanpa beban yang sebenarnya tak perlu. Ada momen ketika perasaan sedih datang tanpa alasan, mengambang seperti awan kelabu di kepala. Kita mencoba menolaknya, tapi semakin ditolak, semakin kuat ia menekan. Para Stoik percaya bahwa menerima emosi adalah langkah pertama untuk menguasainya. Biarkan ia lewat, biarkan ia hadir, namun jangan biarkan ia memimpin. Emosi hanyalah pengunjung, bukan pemilik rumah dalam diri kita. Terkadang kita terjebak dalam pikiran seandainya masa lalu berbeda, seandainya keputusan kemarin tidak salah. Tapi Stoikisme mengingatkan bahwa masa lalu bukanlah musuh, melainkan guru. Apapun yang terjadi telah membentuk ketahanan kita hari ini. Memendam sesal hanya membuat kita buta terhadap pelajaran yang seharusnya kita ambil. Kedamaian datang ketika kita berhenti melawan apa yang sudah selesai. Reaksi kita sering lebih menyakitkan daripada kejadian itu sendiri. Sebuah komentar kecil bisa berubah menjadi pertengkaran besar hanya karena pikiran kita memperbesarnya. Stoikisme mengajak kita melihat peristiwa apa adanya, tanpa drama tambahan. Ketika kita mampu memisahkan fakta dari interpretasi, kita menemukan bahwa sebagian besar penderitaan berasal dari cerita yang kita ciptakan, bukan dari kenyataan. Ketenangan sejati muncul ketika kita berhenti mengejar validasi dari luar. Dunia akan selalu punya pendapat, dan mengikuti semuanya hanyalah resep untuk kelelahan. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri muncul dari integritas, bukan pujian. Ketika kita bertindak sesuai prinsip, bukan emosi atau penilaian orang, kita mendapatkan kekuatan yang tidak bisa dirampas siapapun, keteguhan hati yang tidak tergoyahkan. Ada kalanya kita merasa tidak dihargai, dan rasa itu berubah menjadi kemarahan yang sulit dijinakkan. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa penghargaan sejati tidak lahir dari pengakuan orang lain, melainkan dari cara kita menghargai diri sendiri. Ketika kita menilai tindakan berdasarkan prinsip, bukan respons orang lain, kita melepaskan diri dari rantai emosi negatif yang selama ini mengikat kita tanpa kita sadari. Dalam hiruk-pikuk hidup, kita sering ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Ketika rencana buyar, emosi pun meledak. Padahal para Stoik telah lama menyadari bahwa hidup tak pernah tunduk pada kehendak kita sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyesuaikan diri. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kekecewaan menguasai batin. Kita sering lupa bahwa ketenangan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil, keputusan untuk tidak membalas, untuk tidak terburu-buru, untuk tidak menyimpan dendam. Setiap keputusan adalah bata yang menyusun benteng batin kita. Bila kita memilih dengan kesadaran, emosi tak lagi menjadi raja yang memerintah semaunya, melainkan alat yang bisa diarahkan untuk kebaikan diri dan orang-orang di sekitar. Ketika seseorang mencemooh atau meremehkan kita, hati tentu terasa pedih. Namun Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kata-kata hanyalah suara, dan kitalah yang memberi maknanya. Jika kita tidak menyerap hinaan itu, ia akan jatuh begitu saja tanpa melukai. Kebebasan muncul ketika kita memahami bahwa perlindungan terbaik bukan dinding tebal, melainkan pikiran yang tidak mudah ditembus oleh pendapat buruk. Kita sering merasa kelelahan bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena pikiran kita terus memutar kemungkinan buruk. Stoikisme mengajarkan untuk kembali ke saat ini, tempat di mana hidup benar-benar terjadi. Ketika perhatian kita terikat pada momen sekarang, kecemasan kehilangan cengkeramannya. Kita mulai merasakan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari jauh, tetapi sesuatu yang diciptakan di dalam diri. Kadang kita merasa harus segera menjawab setiap masalah, seolah dunia menuntut solusi instan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu reaksi cepat. Ada masalah yang justru selesai ketika kita memberi jarak. Dalam jarak itu, pikiran yang tadinya kusut mulai merapikan diri. Dan saat ketenangan kembali muncul, kita menyadari bahwa sebagian beban hanyalah bayangan yang kita perbesar sendiri. Ketika tubuh lelah dan pikiran penat, emosi menjadi lebih mudah meledak. Di titik ini Stoikisme mengingatkan bahwa merawat diri adalah bagian dari kebijaksanaan. Istirahat bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kendali diri, sebab pikiran yang letih hanya memperburuk setiap masalah kecil. Dengan memberi waktu pada diri sendiri,
kita membangun fondasi batin yang lebih stabil untuk menghadapi hari berikutnya. Ada saat ketika kita merasa hidup bergerak terlalu cepat dan kita terseret tanpa arah. Namun jiwa yang tenang tidak lahir dari kemampuan mempercepat langkah, melainkan kemampuan memperlambat batin. Para Stoik mengajarkan bahwa ketenangan muncul ketika kita mampu melihat hidup dalam ritme yang lebih luas. Dalam ritme itu, setiap emosi menemukan tempatnya tanpa harus mendominasi. Kemarahan sering muncul bukan karena situasi besar, tetapi hal-hal kecil. Antrean panjang, ucapan singkat, atau sikap acuh seseorang. Namun justru di momen-momen kecil itulah latihan stoikisme diuji. Bila kita mampu menahan reaksi pada hal sepele, maka kita sedang membangun kekuatan batin yang akan menolong kita menghadapi badai yang lebih besar. Ketenangan tumbuh dari kebiasaan, bukan kejadian besar. Dalam perjalanan mengendalikan emosi, kita pasti pernah gagal. Kita marah, kita terpancing, kita menyesal. Tetapi stoikisme tidak pernah menuntut kesempurnaan. Yang diminta hanyalah kesadaran untuk bangkit kembali. Setiap kegagalan adalah latihan memperkuat kontrol diri. Kita belajar mengenali pola, memperbaiki langkah, dan perlahan, emosi yang dulu liar mulai tunduk pada kehendak kita. Ada hari ketika kita merasa dunia terlalu berat, dan emosi seakan mendesak dari segala arah. Namun para Stoik mengingatkan bahwa ketahanan batin lahir dari kemampuan menerima bahwa hidup memang tidak selalu ramah. Kita tidak perlu memaksa diri menjadi kuat setiap waktu. Kita hanya perlu hadir, bernapas, dan memilih respons yang selaras dengan nilai kita. Dari situlah kekuatan sejati perlahan tumbuh. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain adalah salah satu sumber kegelisahan terbesar. Kita merasa kurang, merasa tertinggal, lalu hati pun dipenuhi kecemasan. Stoikisme mengajak kita kembali pada fokus utama, mengendalikan apa yang berada dalam jangkauan kita. Orang lain punya jalan sendiri, kita pun begitu. Ketika kita berhenti berlomba dengan bayangan, jiwa menemukan ruang bagi ketenangan. Kadang kita berharap orang memahami kita tanpa harus menjelaskan apapun, namun kenyataan jarang bekerja begitu. Orang lain melihat dunia dari luka, keyakinan, dan pengalaman mereka masing-masing. Stoikisme mendorong kita untuk menerima bahwa pemahaman tidak selalu datang, dan ketika harapan itu dilepas, kita merasa lebih ringan. Kita memberi diri izin untuk tidak terbebani oleh persepsi yang tak bisa kita kendalikan. Ada emosi yang datang tiba-tiba, cemas tanpa sebab, gugup tanpa alasan, atau sedih tanpa penjelasan. Para Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengusirnya, tetapi untuk mengamatinya. Dengan memperhatikan emosi seperti kita mengamati awan, kita belajar bahwa ia selalu bergerak, tidak menetap, tidak abadi. Menyadari sifat sementara itu membuat kita lebih berani menghadapi apapun yang muncul dalam batin. Ketenangan sejati bukan tentang tidak merasakan apapun, tetapi tentang memilih bagaimana merasakan. Emosi tetap hadir, namun kita tidak lagi dikuasai olehnya. Ini adalah seni menavigasi badai tanpa kehilangan arah. Stoikisme memberi kita kompas, kendalikan pikiran, hadapi realitas, lepaskan hal-hal di luar kuasa. Dengan 3 hal itu, jiwa perlahan menemukan rumahnya, tempat di mana badai pun terdengar seperti bisikan lembut. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sehingga lupa mensyukuri apa yang masih tinggal. Pikiran yang terpaku pada kekurangan mudah melahirkan emosi gelap. Stoikisme mengajak kita mengalihkan pandangan, bukan untuk mengabaikan kenyataan, tetapi untuk melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Ketika kita belajar menghargai hal kecil, hati menjadi lebih kuat menghadapi kehilangan yang lebih besar. Dalam perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa kendali diri bukan tujuan akhir, melainkan proses seumur hidup. Setiap hari memberi ujian baru, dan setiap ujian membuka kesempatan untuk tumbuh. Para Stoik memahami bahwa kebijaksanaan lahir dari pengalaman yang diterima dengan lapang dada. Dengan setiap langkah, kita semakin mampu menavigasi arus emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Ada keindahan tertentu dalam menerima ketidaksempurnaan hidup. Ketika kita berhenti menginginkan dunia berjalan sesuai keinginan pribadi, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian dari tarian kehidupan. Dengan menerima alurnya, emosi yang semula liar menjadi lebih mudah diarahkan menuju kedamaian. Pada akhirnya, pengendalian emosi bukan tentang menjadi kebal,
tetapi tentang mampu berdiri tegak meski hati bergetar. Kita belajar menatap rasa takut dengan lembut, menghadapi kemarahan tanpa terbakar, dan merawat luka tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Dalam proses ini kita menemukan kekuatan baru, ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun, karena ia tumbuh dari dalam. Dan ketika perjalanan ini mencapai titik hening, kita menyadari sesuatu yang sederhana namun mendalam. Ketenangan bukan sesuatu yang ditemukan, tetapi sesuatu yang dilatih. Emosi akan selalu datang dan pergi, tetapi kita memilih bagaimana menari bersamanya. Disitulah inti stoikisme bersemayam, di ruang antara stimulus dan respons, tempat jiwa akhirnya merasa pulang pada dirinya sendiri. Dan kini, setelah semua perjalanan panjang ini, satu hal menjadi jelas. Ketenangan bukanlah tujuan yang jauh, melainkan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Kita mungkin tak selalu berhasil mengendalikan emosi, tapi setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah menuju diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Jika narasi ini menyentuh hatimu, membuatmu melihat hidup sedikit lebih jernih, atau mengajarkanmu sesuatu tentang dirimu sendiri, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu sebarkan ketenangan ini kepada lebih banyak orang dengan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang mengendalikan emosinya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga hatimu selalu damai, langkahmu selalu ringan, dan pikiranmu selalu jernih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetap menjadi dirimu yang terbaik.